Tes tes. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cornelius Adi Prasetya dengan NIM 124140052 dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan tugas individu sistem operasi kelas RE dengan materi CPU scheduling. Untuk latar belakang dan tujuannya bisa dilihat di sini. Langsung saja kita masuk ke soal tugas. Diberikan 5 proses berikut. Soal bersifat unik untuk setiap mahasiswa karena komponen CPU burst diambil dari digit NIM. Untuk digit NIM sendiri ada 5 digit dari D1 sampai D5. Menggunakan NIM terakhir. Gunakan rumus tugas berikut agar tidak ada nilai 0. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada P proses sama dengan digit. Kemudian ada ketentuan, dan untuk P1 itu ketentuannya ditambah 1, P2 ditambah 2, P3 tambah 3, P4 tambah 1, P5 ditambah 2. Nah, karena digit terakhir yang saya ada 40052, maka ditambahkan 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk P2, 0 tambah 2 sama dengan 2. Untuk P3, 0 tambah 3 sama dengan 3. Untuk P4, 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan untuk P5, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat di tabel data proses. Untuk proses P1 ada waktu kedatangan 0 dengan CPU burst tadi 5. P2 ada waktu kedatangan 1 dengan CPU burst 2. P3 waktu kedatangan 2 dengan CPU burst 3. P4 dengan waktu kedatangan 3 dengan CPU burst 6. Kemudian ada P5 dengan waktu kedatangan 6, CPU burst 4. Nah, langsung saja masuk ke algoritma yang pertama, yaitu algoritma first in first out atau first came first serve. Pada algoritma ini menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang lebih dulu akan dijalankan terlebih dahulu sampai selesai tanpa dipotong oleh proses lain atau disebut non-preemptive. Nah, untuk Gantt chart sendiri kita lihat di sini pada detik 0 itu kedatangan P1. Kita sesuai yang dikatakan tadi, jika ada proses yang datang terlebih dahulu maka diselesaikan atau dieksekusi sampai selesai. Maka untuk burst P1 dengan CPU burst time 5, kita kerjakan sampai selesai. 0 tambah 5 sama dengan 5. Pada detik 5 sudah ada P2, P3, dan P4. Namun karena P2 datang duluan, kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk P2 dengan CPU burst 2, kita kerjakan 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian ada P3 dengan CPU burst 3, kita kerjakan 7 tambah 3 sama dengan 10. Kemudian untuk P4 dengan CPU burst 6, kita kerjakan dari detik 10 sampai detik 16. Kemudian ada P5 dengan CPU burst 4, kita kerjakan dari detik 16 sampai dengan 20. Nah, untuk ada turnaround time dan response time di sini. Untuk turnaround time yaitu menggunakan rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Waktu selesainya bisa kita lihat di sebelah kanan proses, teman-teman. Jadi untuk P1 waktu selesainya 5, P2 7, P3 10, dan P4 16, P5 20. Nah, sedangkan yang di kiri itu adalah waktu kedatangan. Waktu dimulainya atau start time. P1 itu bisa dilihat di sebelah kiri 0, P2 5, P3 7, P4 10, dan P5 16. Kita kerjakan turnaround time itu menggunakan rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Untuk P1 kita dapatkan hasil 5, P2 dapatkan hasil 6, P3 mendapatkan hasil 8, P4 mendapatkan hasil 13, dan P5 mendapatkan hasil 14. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dikurangi waktu kedatangan. Waktu kedatangan sendiri bisa kita lihat dari ketentuan yang ditentukan oleh soal di sini. 0, 1, 2, 3, dan 6. Nah, selanjutnya kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya bisa didapatkan dengan kita jumlahkan kelima hasil dari proses tadi dibagikan dengan 5. Untuk rata-rata turnaround time pada algoritma FIFO kita dapatkan 9,2. Lanjut ke response time dengan rumus waktu mulai dikurangi waktu kedatangan. Nah, waktu mulai bisa dilihat di kiri tadi, teman-teman. Maka proses 1 kita dapatkan hasil 0, P2 4, P3 5, P4 7, P5 10. Mendapatkan dari waktu dimulai dikurangi waktu kedatangan. Waktu mulai P1 adalah 0 dikurangi waktu kedatangannya di detik 0 juga. Maka dapatkan hasil 0. Demikian juga selanjutnya. Nah, untuk rata-rata response time pada algoritma FIFO itu kita jumlahkan dulu hasil semua dibagikan dengan 5, kita dapatkan 5,2. Nah, selanjutnya ada algoritma SJF, algoritma shortest job burst. Memilih proses yang memiliki waktu eksekusi atau burst time paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Pada SJF non-preemptive, setelah suatu proses mulai dijalankan, proses tersebut akan tetap dijalankan sampai selesai tanpa diganggu oleh proses lain.
Nah, pada SJF, seperti pada sifatnya itu non-preemptif, jika suatu proses sudah datang terlebih dahulu dan memiliki waktu eksekusi atau berstang lebih kecil, maka itu dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman. Langsung saja kita mulai buat gencatnya. Pada detik 0 ada P1 yang datang di sini, memiliki respons CPU burst 5, maka kita kerjakan sampai selesai. 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, pada detik 5 itu sudah ada P2 sudah datang, P3 sudah datang, dan P4 juga sudah datang. Namun karena seperti algoritma SJF tadi memiliki waktu eksekusi berstep yang paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu, maka dengan CPU burst yang paling singkat atau paling kecil kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada P2, selanjutnya ada P3, kemudian ada P6. Nah, P2 kita kerjakan terlebih dahulu, 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian ada P3, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, kenapa dikerjakan P5 terlebih dahulu? Karena pada detik 10, itu P5 juga sudah tiba. Kita lihat dari dua proses ini, P4 dan P5 yang belum dikerjakan itu memiliki CPU burst time P5 yang lebih singkat, di mana P5 itu memiliki 4 dan P4 memiliki 6. Maka P5 kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi proses P5 CPU burst-nya 4, kita tambahkan detik 10 tambah 4 sama dengan 14. Barulah kita kerjakan P4 yang memiliki CPU burst paling lama, 14 tambah 6 sama dengan 20. Nah, untuk turnaround time-nya seperti yang tadi rumusnya sama saja. P1 dapat 5, P2 dapat 6, P3 8, P4 17, dan P5 8. Kita rata-ratakan, jumlahkan, dan bagikan 5, dapat hasil 8,8. Kemudian untuk response time, sama seperti rumus yang tadi, P1 dapat 0, P2 dapat 4, P3 dapat 5, dan P4 dapat 11, serta P5 dapat 4. Untuk rata-ratanya kita jumlahkan hasil, dibagikan dengan 5, dapat hasil 4,8. Nah, untuk algoritma selanjutnya itu ada STCF. STCF sendiri adalah versi preemptif dari algoritma SJF. Pada algoritma ini, CPU selalu menjalankan proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling kecil di antara semua proses yang ada. Karena bersifat preemptif, proses yang sudah berjalan dapat dihentikan sementara jika ada proses baru yang datang dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Nah, pada STCF ini sebenarnya mirip dengan SJF, yaitu jika ada proses dengan waktu eksekusi yang lebih singkat maka dikerjakan duluan. Namun karena pada STCF ini memiliki sifat preemptif, di mana sifat ini jika pada detik yang sama ada proses yang sudah dikerjakan, namun ada proses baru nih tiba, tapi proses barunya itu memiliki waktu CPU burst yang lebih singkat. Maka proses yang sedang dieksekusi tadi, kita pindahkan ke antrian akhir dan proses baru yang datang dengan waktu lebih singkat atau CPU burst lebih singkat, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita mulai saja membuat gencatnya. Pada detik 0 itu ada P1 yang tiba. Kita kerjakan P1 sampai detik 1 saja. Kenapa? Karena pada detik 1 itu ada P2. P2 dengan CPU burst 2. Di mana P1 tadi memiliki sisa 4, sedangkan P2 2. Maka kita kerjakan P2 terlebih dahulu. P2 kita kerjakan sampai detik 3. Nah, kenapa nggak ngerjain P3 pada detik 2? Karena pada detik 2 sendiri, P2 itu memiliki sisa CPU burst 1, sedangkan P3 masih 3. Di mana P2 lebih singkat, maka kita kerjakan P2 hingga habis. Nah, di detik 3 sudah ada muncul P1 dengan sisa burst masih 4, P3 dengan sisa CPU burst 3, dan P4 sisa burst 6. Di mana P3 memiliki CPU burst sisa yang paling sedikit, maka kita kerjakan terlebih dahulu. P3 kerjakan 3 detik sampai detik 6. Maka P3 sudah habis, selesai. Nah, di detik 6, kita masih memiliki P1 dengan CPU bersisa 4, P4 sisa 6, dan P5 sisa 4. Nah, ada dua proses yang sama, yaitu P1 dan P5. Maka langsung saja kita kerjakan. Untuk P1, 6 ditambah 4 sama dengan 10, kemudian lanjut kita ke P5, 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, P4 dikerjain terakhir lagi nih, karena kenapa? CPU burst-nya memiliki waktu paling lama, yaitu 6, dibandingkan 4 dengan 4. Maka P4 kita kerjakan 14 ditambah 6 sama dengan 20. Nah, untuk turnaround time-nya sendiri, kita dapatkan P1 10, P2 2, P3 4, P4 17, dan P5 8. Kita jumlahkan dan rata-ratakan dibagi 5, dapat hasil 8,2.
Untuk response time-nya, P1 kita dapat 0, P2 dapat 0, P3 1, P4 11, dan P5 4. Kita rata-ratakan dengan jumlah semuanya dan bagikan 5 dapat hasil 3,2. Nah, untuk algoritma keempat ada algoritma round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang sering digunakan pada sistem time sharing. Pada algoritma ini, setiap proses dalam antrian diberi jatah waktu CPU yang sama yang disebut time quantum. Jika Q sama dengan 3, maka setiap proses hanya boleh menggunakan CPU selama 3 satuan waktu. Jika dalam waktu tersebut proses belum selesai, maka proses tersebut akan dihentikan sementara atau preempted dan dipindahkan ke belakang antrian sehingga CPU dapat menjalankan proses berikutnya. Nah, sama seperti STCF tadi, memiliki sifat juga preemptive, yang dimana jika ada dimana proses tersebut tidak harus diselesaikan atau dieksekusi sampai selesai, namun bisa taruh di antrian paling belakang. Nah, itu arti dari preemptive, teman-teman. Langsung saja kita mulai dengan chartnya. Pada detik 0 itu ada P1. Dengan CPU burst 5 kita kerjakan 3 detik saja. Kenapa? Karena kita pada algoritma round robin memiliki time quantum 3 satuan waktu. Kita ibaratkan kita pakai detik di sini ya. Karena 3 satuan waktu, 5 ini kan nggak menyukupi. Maka kita kerjakan 3 terlebih dahulu. Memiliki sisa CPU burst 2, maka sisanya itu dikerjakan di antrian belakang atau dipindahkan ke belakang. Nah, lanjut kita pada detik 3 memiliki proses 2 dengan CPU burst 2. Kita kerjakan sampai selesai karena mencukupi dari waktu maksimal time quantum. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian kita memiliki proses 3 dengan CPU burst 3. Nah, sesuai ya, udah maksimal 3 CPU burst 3, maka diselesaikan sampai habis. 5 tambah 3 8. Nah, pada detik ke-8 kita memiliki P4 dan CPU burst 6. 6 dikurang 3 masih memiliki 3, maka kita pindahkan ke antrian belakang. 8 tambah 3 sama dengan 11. Pada detik 11 kita mengerjakan P5. P5 memiliki CPU burst 4. Karena maksimalnya 3, maka 4 dikurangi 3 masih memiliki sisa 1. Kita taruh di antrian belakang. Jadi P5 dikerjakan dari detik 11 sampai 14. Urut nih, 3 detik, 2 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik. Kemudian kita langsung masuk ke antrian berikutnya. Di mana antrian berikutnya ini ada P1 yang tadi sudah dikerjakan namun belum selesai. P1 masih memiliki sisa CPU burst 2. 2 dari mana? Dapatkan dari 5 dikurangi 3. Maka P1 dikerjakan 2 detik dari 14 sampai 16. Kemudian ada P4 tadi yang belum selesai, masih memiliki CPU burst 3. Kita kerjakan 16 sampai 19. Kemudian ada P5 yang masih memiliki sisa CPU burst 1. 1 dari mana? Dari 4 dikurang 3. Jadi 19 sampai detik 20. Oke, itu untuk Gantt chart-nya. Untuk turnaround time-nya dapat P1 16, P2 4, P3 6, P4 16, dan P5 14. Untuk rata-ratanya sendiri kita dapatkan hasil 11,2. Untuk response time-nya, P1 dapat 0, P2 2, P3 3, P4 5, dan P5 5. Kita jumlahkan semua dan kita bagikan 5. Dapat hasil 3. Nah, kita bandingin nih algoritma 4 tadi. Di mana pada algoritma 4 ada FIFO, SJF, STCF, dan round robin. Kita mendapatkan rata-rata turnaround time yang paling singkat itu pada STCF, di mana di 8,2. Sedangkan untuk rata-rata response time di keempat algoritma itu yang paling singkat adalah algoritma round robin. Dapatkan 3 di sini. Nah, algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time itu adalah STCF atau preemptive SJF, di mana algoritma ini selalu memilih proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil untuk dijalankan. Karena bersifat preemptif, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara jika ada proses baru yang memiliki waktu eksekusi lebih pendek. Hal ini memungkinkan proses-proses yang cepat selesai untuk dieksekusi langsung, tanpa harus menunggu proses yang lebih lama. Sedangkan algoritma terbaik untuk sistem interaktif, di mana memiliki response time yang lebih singkat, itu ada algoritma round robin. Algoritma ini membagi waktu CPU menjadi beberapa bagian kecil yang disebut time quantum. Setiap proses akan mendapatkan jatah waktu CPU secara bergiliran. Jika waktu yang diberikan habis dan proses belum selesai, proses tersebut akan dipindahkan ke antrian belakang sehingga proses lain juga mendapatkan kecepatan menggunakan CPU. Nah, ditanya nih, ada trade-off nyata. Contoh trade-off-nya sendiri ada pada algoritma round robin,
di mana round robin ini memiliki respons time yang cukup baik. Jika kita lihat, respons time-nya 3 sangat singkat dibandingkan yang lain, namun memiliki waktu turnaround time lebih besar karena banyak content switching, di mana eksekusinya digantikan secara bergantian begitu. Maka waktu turnaround time-nya dilihat di sini paling lama. Nah, turnaround time sendiri artinya algoritma yang baik untuk respon cepat belum tentu baik untuk penyelesaian total proses. Selanjutnya ada algoritma yang terakhir, yaitu algoritma MLFQ. MLFQ sendiri adalah multi-level feedback queue, adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian atau queue dengan prioritas yang berbeda. Pada algoritma ini, proses akan masuk ke antrian dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Jika proses menggunakan seluruh data CPU time quantum dan belum selesai, maka proses tersebut akan diturunkan di antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Nah, kita tentu ini ada level Q1, Q2, Q3 dengan prioritas tertinggi, menengah, dan terendah. Memiliki time quantum 2, 3, dan 4. Untuk priority boost-nya, setiap 20 menit waktu, semua proses dipindahkan kembali ke Q1. Kenapa menggunakan priority boost? Karena kita ingin mengurangi starvation. Jika suatu proses berada di antara prioritas terendah, proses tersebut mungkin harus menunggu lama karena proses baru terus masuk ke prioritas tinggi. Dengan adanya priority boost, semua proses secara berkala dipindahkan kembali ke antrian tertinggi. Hal ini memastikan setiap proses memiliki kesempatan untuk mendapatkan CPU. Nah, adapun urutan eksekusi MLFQ, seperti kita lihat, ada antrian Q1 di sini, antrian Q2, dan antrian Q3. Pada antrian Q1 memiliki time quantum maksimal 2. Jadi, semua proses ini kita kerjakan 2 detik. Pada P1 memiliki burst 5, kita kerjakan 2 detik, memiliki sisa burst 3. Sisanya ditaruh kemana? Sisanya seperti round robin tadi, kita pindahkan ke antrian selanjutnya. Jadi turun ke Q2. Nah, untuk P2 memiliki CPU burst 2. Selesai. Sesuai dengan waktu time quantum, sisa burstnya 0. Maka P2 dieksekusi sampai selesai. Kemudian ada P3 memiliki CPU burst 3. Memiliki sisa burst 1, kita turunkan ke Q2. Selanjutnya ada P4 memiliki burst awal 6. Karena maksimal time quantum 2, kita kerjakan hanya 2 detik. Jadi sisanya 4, kita turunkan ke Q2. Kemudian ada P5 dengan burst awal 4, kita kerjakan 2 detik, memiliki sisa burst 2. Sisanya kita turunkan ke Q2. Nah, antrian Q1 udah selesai nih. Lanjut ke antrian Q2. Untuk Q2 sendiri, kita memiliki 4 proses, 1, 3, 4, dan 5. Untuk Q2 sendiri, itu kuantumnya memiliki waktu maksimal 3. Maka kita kerjakan, P1 memiliki sisa burst dari 3. Kita selesaikan 3. Karena sisanya 3, kita kerjakan sampai selesai. Nah, lanjut ke P3. Karena memiliki sisa 1, kita kerjakan juga sampai selesai, karena mencukupi waktu maksimal time quantum. Maka P3 dan P1 sudah selesai, di mana tadi P1 detik 10 sampai 13, P3 detik 13 sampai 14. Kemudian kita lanjut ke P4. P4 itu sendiri memiliki sisa bersedih 4. Di sini 4. Karena kuantum Q3 maksimal mentok di 103, 3 detik, maka kita kerjakan dari detik 14 sampai 17. 4 dikurangi 3, memiliki sisa bers 1. Sisanya dikemanain? Diturunin ke Q3. Kemudian pada Q2 terakhir kita ada P5, memiliki sisa bers 2, kita kerjakan 2 di sini sampai selesai karena mencukupi waktu maksimal time quantum. Nah, Q2 sudah selesai nih. 1, 3, 4, dan 5. Namun P4 masih lanjut ke Q3. Kenapa? Karena memiliki sisa bers. Sisa bers 1. Dimana di Q3 sendiri dengan prioritas terendah memiliki kuantum 4. Nah, karena sisa bersnya cuma 1, maka kita kerjakan sampai selesai di detik 19 sampai 20. Detik P4 selesai. Sisa bersnya 0. Nah, untuk gansarnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Untuk turnaround time-nya, P1 kita dapat 13, P2 3, P3 12, P4 14, dan P5 13. Dengan waktu rata-rata, kita dapatkan dengan hasil penjumlahan kelima ini dibagi 5 dapat 11. Mungkin ada yang bingung, finish time ini didapatkan dari waktu selesai terakhir. Misal ada P1 di sini.
P1 udah dikerjakan di detik 0, namun dikerjakan lagi di detik 10. Selesainya di mana? Selesainya di detik 13 yang di sini, di proses Q2. Jadi finish time-nya di 13. Namun untuk respons time sendiri, waktu mulainya itu tetap di 0, bukan di 10, karena udah dikerjakan duluan di detik 0. Nah, jadi untuk average turnaround time-nya itu 11, lanjut ke response time-nya. P1 kita dapat 0, P2 dapat 1, P3 2, P4 3, dan P5 2. Kita jumlahkan dan bagikan 5, kita dapatkan hasil response time 1,6. Sangat singkat teman-teman dibanding 4 algoritma sebelumnya. Nah, bisa kita simpulkan di sini, algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time adalah STCF. Karena STCF selalu memilih proses atau task dengan sisa waktu dan pengerjaan paling kecil. Dan dengan proses dengan waktu paling sedikit akan didahulukan, sehingga menghemat waktu dan proses lebih cepat selesai. Kemudian ada algoritma terbaik untuk sistem interaktif berdasarkan response time adalah MLFQ. Karena proses baru dapat langsung diprioritaskan, memiliki response time sangat kecil, dan proses pendek mendapat CPU lebih cepat. Kita lihat dari perbandingan algoritma tadi, turnaround time yang paling singkat itu dimiliki oleh STCF 8,2, sedangkan yang lainnya di atas 8,5. Bahkan pada MLFQ itu turnaround time-nya 11 detik. Namun jika bandingkan response time, pada MLFQ itu memiliki response time 1,6 detik dibandingkan 4 algoritma sebelumnya, di mana response time-nya itu di atas sama dengan 3. Maka response time dari MLFQ itu terhitung sangat singkat di 1,6. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan atau pemaparan saya tentang tugas SO kelas RE, tugas individu dengan materi CPU scheduling. Adapun referensi yang saya gunakan atau bahan pembelajaran yang saya gunakan itu diambil dari Lektura pada pekan ketiga dan pekan keempat tentang CPU scheduling, dari algoritma FIFO, algoritma SJF, algoritma STCF, algoritma round robin, dan juga terakhir ada algoritma MLFQ. Mungkin sekian yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.